Warahmatullahi wabarakatuh. Masih jelas ya suara Mbak kedengeran? Masih ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ukhtifillah rahimakumullah. Pada kesempatan sore kali ini kembali kita bisa bertatap muka walaupun via online kembali gitu ya, via Zoom. Mbak tanya dulu kabarnya, sehat semua ya insyaallah. Alhamdulillah. Sehat ya. Ini ada hikmahnya juga nih, ada dua kamera jadi bisa lihat dari dua sisi ya. Sisi sebelah sini sama sisi satunya lagi. Alhamdulillah utifillah, atas karunia Allah jualah gitu ya, kita akhirnya bisa kembali berkumpul dalam sebuah forum yang mudah-mudahan forum ini bisa mengingatkan kita satu sama lain walaupun tidak bertatap muka seperti 2 pekan sebelumnya, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita ya untuk senantiasa menuntut ilmu insya Allah. Yang kedua, salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada qudwah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada umatnya yang diberikan nikmat istiqomah sampai akhir hayat kita nanti insya Allah. Formasi bertujuh ya, berarti ini ada yang tak masuk layar. Mbak Puji nggak kelihatan, Mbak Puji. Oh, masya Allah, siap. Guys, yang terakhir disorot malah memalingkan muka. Oh iya, siap. Alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan kali ini mudah-mudahan Mbak akan menyampaikan sebuah sharing yang pengingat buat diri Mbak pribadi, dan insya Allah mudah-mudahan untuk kita semua. Sering mungkin Ukhtifillah merasa ini ya, ada kala ketika dengar ada pengajian nih di sini gitu ya, tapi mungkin kalau masanya pandemi ini udah nggak zaman pengajian bareng-bareng di masjid, walaupun mungkin ada beberapa yang masih, cuma kan biasanya agak menghindari ya Ukhtifillah. Taruhlah di grup WA banyak mendapatkan undangan gitu ya, pengajian bersama siapa via Zoom gitu ya, atau kalau nggak via Zoom via Google Meeting. Kayaknya kan banyak banget ya Ukhtifillah, mulai dari seminar parenting dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin kalau Ukhtifillah semua lagi semangat itu kan hampir semua pengajian walaupun via Zoom itu kan diikutin tuh, daftar gitu ya, daftar. Tapi ada kalanya juga mungkin ketika kita lagi patah semangat, jangankan ikut satu ya, di-share ada informasi, ayo ikutan yuk, ada Zoom tentang taruh yang terdekat ini kemarin, tadi aja barusan Mbak lihat ini, malam Ahad besok tuh ada Zoom terkait dengan semua bisa menghafal Quran. Jadi itu pembicaranya tuh seorang tunanetra deh, tapi hafal Quran, masya Allah gitu ya. Dan itu punya 2 anak yang usia dini, mungkin masih sekitar 7-8 tahunan. Itu ternyata sudah hafal Quran juga gitu ya Ukhtifillah. Padahal 2 anak ini orang tuanya, bapak ibunya nggak hafal Quran gitu ya, tapi si orang tuanya ini bersemangat menumbuhkan lingkungan ya, gimana caranya anak-anaknya ini bisa hafal Quran. Nah, terkadang gitu ya Ukhtifillah, kalau kita lagi semangat mungkin kita mau ya ikutan pengajian nih buat tambah ilmu, atau mungkin tapi kalau kebalikannya, kalau pas kita lagi down, lagi futur dalam tanda kutip, lagi lagi nggak mood kali ya, lagi bete, akhirnya ikut pengajian pun malas, mendingan tidur gitu ya, malas, mendingan nonton apa yang lagi hit sekarang, apa deh? Startup apa itu? Sampai dibahas di beberapa ini ya, podcast bisnis Mary Riana, terus siapa beberapa, akhirnya Mbak penasaran apa itu gitu ya, oh ternyata gitu ya. Nah Ukhtifillah, termasuk mungkin yang tidak jauh-jauh, ketika mungkin ada pertemuan pekanan sepekan sekali seperti sekarang nih,
Mbak yakin kondisi kita beda-beda ya. Tadi alhamdulillah setelah Mbak tanya kabar adik-adik kan sehat semua. Sepertinya ada Mbak Desi ya? Bukan. Sekilas kayak Mbak Desi. Contoh sederhananya pertemuan pekanan kita, Mbak yakin kondisi kita walaupun tadi jawabnya Mbak alhamdulillah sehat, tapi yang kita nggak tahu ya, di hati masing-masing mungkin ada yang sedang gembira banget gitu ya, karena mungkin ada sesuatu hal yang membahagiakan, atau mungkin ada yang lagi sedih banget mungkin, tapi karena kumpul sama teman-teman saya nggak mau menunjukkan kesedihan saya gitu ya. Ada mungkin yang kondisi saat ini lagi semangatnya buat ikut kajian, tapi mungkin ada juga aduh sebetulnya aku males gitu ya, tapi udah dipaksain gitu ya. Nah utifillah, masya Allah gitu ya, Mbak menjadi teringat dengan sebuah hadis riwayat yang intinya di sana disebutkan, barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Luar biasa ya utifillah. Jadi tema sore ini agak flashback, agak mundur sedikit ke belakang, tapi mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita kembali terkait dengan apa utifillah, yuk ngaji yuk gitu ya. Intinya memotivasi kita kembali, termasuk Mbak di tengah kondisi yang sekarang pandemi kan. Kalau lihat berita ngeri juga ya Dek, jangankan mungkin lihat berita, kalau Mbak dengar kabar teman-teman ASN di Pati Dek, itu kemarin barusan ada rapat online salah satu lembaga LAS gitu ya, yang kebetulan ada program yang mau launching Sabtu besok. Itu kebetulan beberapa pengurusnya kan ada yang di ASN Pati, itu mereka pada cerita gitu ya, ini di ruangan saya 3 orang positif, wah di saya juga ada sekitar 2 orangnya gitu ya. Masya Allah, ternyata memang bahkan kemarin teman Mbak aja gitu ya, ada yang suaminya positif, udah diisolasi sih ya, alhamdulillah ini sudah kembali lagi ke rumah. Bahkan ada 2 orang gitu ya, ternyata ini ya alhamdulillah belum berakhir. Pandemi ini belum berakhir, dan bahkan kurva di Indonesia terkait dengan corona ini kan jangankan turun, kurvanya masih naik ya, kurvanya masih naik, belum pada titik kayak gini. Kalau kurvanya udah mulai melandai kan mungkin kita agak reda ya deh, tapi ini kondisinya kan masih gini, dan kita nggak tahu gitu ya, kita nggak tahu kapan berakhirnya pandemi ini. Makanya kita berdoa ya sama Allah, mudah-mudahan senantiasa diberikan perlindungan sama Allah gitu ya, dan tetap ikhtiar untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Sampai ada yang bilang pokoknya sekarang mah harus peduli dan care terhadap kesehatan sendiri dan keluarga. Kalau enggak kita siapa lagi soalnya gitu ya. Nah karena kondisi pandemi ini yang biasanya mungkin kita bisa ikut pengajian di mana-mana gitu ya, di beberapa tempat yang mungkin sudah sering mengadakan pengajian, otomatis kan agak terhenti ya. Bisa jadi mungkin selain ikut pekanan di WKD yang 1 pekan sekali, Mbak yakin mungkin di antara adik-adik ada yang ikut pengajian juga di masjid mana gitu ya, atau mungkin di taklim mana, tapi karena kondisi pandemi akhirnya terhenti. Nah yang menjadi pertanyaan, apakah kita berpasrah diri hanya karena kondisi pandemi akhirnya kita nggak menuntut ilmu gitu ya, terutama ilmu agama. Nah Masya Allah, makanya tadi disebutkan ya, hadis yang tadi itu tufilah, semoga menjadi penyemangat buat kita. Titik tekan dalam hadis tersebut bukan terhadap ilmunya, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Bagi siapa? Bagi mereka yang berjalan untuk mencari ilmu. Yang Rasulullah tekankan di hadis ini adalah mencari ilmunya, bukan ilmunya. Nah luar biasa, ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita ya Hotifillah. Jadi kalau seandainya kita lagi malas nih buat ikut kajian, kita lagi malas buat ikut ngaji, ingat hadis ini. Kalau kita ikutan majelis ilmu yang di sana ada kebaikan, maka apa Utifillah? Allah akan mudahkan jalan kita.
Dan semoga berkumpulnya kita di sini ya Utifillah sore ini menjadi jalan bagi kita, sehingga Allah permudah jalan kita untuk menuju ke surga gitu ya. Ada mungkin yang sebagian dari kita yang jalannya apa ya? Kalau dulu kan dikisahkan Abdurrahman yang dari kisah 10 sahabat yang masuk surga ya Utifillah, Abdurrahman bin Auf itu dikabarkan oleh Rasulullah beliau masuk surga, tapi masuk surganya tuh lambat di sini kalau bahasa kitanya ngesod. Tahu ya ngesod, bukan suster ngesod tapi nah itu udah dijamin masuk surga walaupun mungkin jalannya ini cuma Abdurrahman bin Auf kan saat itu aku nggak mau ngesod gitu ya. Akhirnya apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf saat itu menginfakkan hampir semua hartanya agar beliau bisa masuk surga secepat kilat gitu ya. Saking maunya masuk surga dengan jalur cepat gitu ya. Kalau kita makan bisa ngesot aja alhamdulillah ya Utifillah. Nah, mudah-mudahan sering hadirnya kita di majelis ilmu baik offline ataupun online, karena kondisi saat ini sedang pandemi ya Utifillah, yang tadinya mungkin Allah kuasakan kita merangkak ke surga dengan sering ikut kajian, mungkin Allah kuasakan kita untuk bisa jalan berdiri menuju ke surga gitu ya. Atau mungkin ada yang secepat kilat juga gitu yang tadinya jalan menuju jalan surga, tapi karena Utifillah sering ikut kajian akhirnya bisa lari secepat kilat. Masya Allah, Allahu Akbar gitu ya. Ini menjadi motivasi kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Nah Utifillah di sini disebutkan menjadi pengingat buat kita sendiri bahwasanya ini udah jam 5 kurang seperempat, agak di ini ya. Para ulama juga mengingatkan gitu ya, sesungguhnya lebih baik seseorang yang dia merasa tidak cukup ilmu, dalam tanda kutip mungkin dia merasa bodoh, dia merasa saya ini tidak cakap gitu ya, kemudian dia semangat terus untuk menuntut ilmu, daripada seorang yang dia merasa sudah pandai, seseorang yang dia merasa sudah berilmu, akhirnya apa? Orang tersebut berhenti untuk mencari ilmu. Jadi bersyukurlah Utifillah ya kalau kita merasa kok kayaknya saya belum pandai tentang ini, kok akhirnya saya belum pandai tentang ini, akhirnya Utifillah kita semua gitu ya termotivasi untuk senantiasa menuntut ilmu. Tapi alarm juga buat kita kalau kita ngerasa kayaknya itu udah pernah kayaknya paling gitu-gitu lagi, karena kita nggak semangat gitu ya, nggak semangat untuk menuntut ilmu. Para ulama mengingatkan, maka kondisinya lebih baik yang mana? Lebih baik mereka yang merasa kurang ilmu tapi mereka senantiasa semangat untuk mencari ilmu, daripada yang merasa pintar dan akhirnya berhenti untuk menuntut ilmu. Masya Allah gitu ya Utifillah, mudah-mudahan Allah golongkan kita kepada orang-orang yang senantiasa haus untuk mencari ilmu insya Allah. Dan di sini disebutkan juga oleh Rasulullah yang intinya jika kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga Rasulullah? Ternyata apa Utifillah? Halakoh zikir, halakoh ilmu. Kalau Utifillah ingin merasakan taman surga sebelum masuk ke surga, taman surga yang ada di dunia, ternyata Rasulullah sudah ngasih tahu, yaitu apa Utifillah? Halakoh zikir. Masya Allah gitu ya. Di sini beberapa sahabat ada yang menjelaskan halakoh zikir itu yang seperti apa gitu ya. Bisa jadi halakoh zikir ini adalah majelis yang di sana membahas tentang halal haram, di sana menjelaskan bagaimana engkau sholat, bagaimana engkau berzakat, bagaimana engkau berinfak, bagaimana engkau bermuamalah gitu ya, bagaimana kemudian kita memperbaiki diri, bagaimana kemudian kita bisa senantiasa dekat pada Robnya, itu bisa dikategorikan sebagai majelis zikir, halakoh zikir. Dan tentunya tidak lepas dalam majelis tersebut dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, di sini juga disebutkan Utifillah, ternyata kenapa kita harus termotivasi untuk menuntut ilmu, karena ternyata satu orang yang paham agama dan dia waro gitu ya, takut melakukan maksiat dan takut melakukan kesalahan,
maka itu lebih berat bagi setan daripada orang yang ahli ibadah. Masya Allah gitu ya. Jadi orang yang paham tentang agama, paham ilmunya, itu bagi setan itu terasa berat untuk menggodanya daripada ahli ibadah. Ahli ibadah yang dia ibadah terus tapi ilmunya tidak di-upgrade. Dia nggak tahu ilmunya seperti apa, tapi ibadah terus. Kan ada ya deh yang kayak gitu, yang mungkin karena turun-temurun ibadahnya itu ngikutin gitu ya, tapi dari diri pribadinya tidak berusaha untuk mencari kenapa sih saya beribadah seperti ini, hukumnya apa, dalilnya apa. Nah makanya walaupun adik-adik baru paham tentang beberapa hal, tapi ketika itu dipraktekkan dan paham gitu ya, itu bagi setan lebih berat. Masya Allah. Dan di sini langsung aja gitu ya, sudah jam 5:04, yang intinya ada 7 kemuliaan. Barang siapa yang seseorang duduk di dalam majelis ilmu dan ketika dia duduk di majelis ilmu tersebut tidak dapat merekam dengan baik. Ini garis merahnya, garis besarnya gitu ya, yang kita tebalin. Orang tersebut datang di majelis ilmu tetapi tidak dapat merekam apa yang kemudian disampaikan. Kebayang ya kalau mereka yang merekam, menulis, kemudian mengamalkannya. Nah ternyata yang tidak mampu merekam secara baik pun itu Allah berikan 7 kemuliaan. Uhtifillah, apa saja itu ya? Yang pertama, dia mendapatkan keutamaan orang yang mengaji. Masa Allah gitu ya, adik-adik ngantuk di majelis selama 1 jam itu karena mungkin saking capeknya. Ternyata dari awal MC membuka sampai MC menutup, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Adik-adik baru bangun gitu ya di majelis tersebut, tapi Allah tetap ngasih keutamaan. Yang pertama apa? Tetap mendapatkan keutamaan orang yang mengaji. Yang kedua apa? Utifillah, selagi dia tertahan di majelis tersebut, maka Allah hindarkan dia dari dosa dan maksiat. Masya Allah gitu ya. Ketika kita menghadiri majelis ilmu baik online atau offline, maka jaminan dari Allah apa? Utifillah, kita akan terhindar dari maksiat atau dosa gitu ya. Malah kita akan mendapatkan pahala dari hadirnya kita di majelis ilmu tersebut. Masya Allah. Dan yang ketiga, jika dia keluar dari rumahnya, maka setiap langkahnya itu akan dirahmati oleh Allah. Jadi utifillah nih, keluar berjalan kaki atau mungkin kalau di online utifillah otak-atik komputer karena mau ikutan Zoom untuk menuntut ilmu, itu keluarnya utifillah akan senantiasa dirahmati oleh Allah setiap aktivitas kita. Yang keempat, disebutkan jika dia singgah di majelis tersebut, rahmat Allah akan turun kepada orang tersebut dan dia pun akan mendapatkan barokahnya. Tadi sekali lagi, bagi yang tidak bisa merekam dengan baik ya, kebaikannya udah ada 4. Yang 3 laginya apa? Utifillah, dicatatkan untuknya kebaikan-kebaikannya selama dia berada di majelis ilmu tersebut. Walaupun tadi tertidur gitu ya, kebaikannya itu dicatat. Utifillah, Masya Allah. Dan yang keenam, ini merinding ya utifillah, dia dikelilingi malaikat-malaikat yang membentangkan sayapnya gitu ya. Makanya Masya Allah gitu ya, jarak kita terbentang nih antara pabrik WKD dan rumah Mbak. Bisa jadi mungkin sayap malaikat membentang di arah jarak kita gitu ya. Utifillah, Masya Allah gitu ya. Dan yang terakhir adalah setiap langkah kaki yang dia ayunkan dapat menjadi kafarat atau penghapus dosa dan pengangkat derajat serta penambah pahala. Masya Allah gitu ya. Jadi semakin tadi kalau offline mungkin ya, kalau semakin jauh ternyata kan pahalanya semakin banyak. Utifillah, kalau waktu mau Zoom adik-adik menemukan kesulitan, ini audionya kok nggak nyambung-nyambung, jungkir balik gitu ya, kayak tadi mungkin ya, mudah-mudahan pahalanya pun sesuai dengan tingkat kesulitan yang adik-adik persiapkan untuk menuntut ilmu tersebut. Nah, Masya Allah, itu semua 7 keutamaan bagi mereka yang datang ke majelis ilmu tetapi tidak bisa merekam dengan sempurna. Kita bayangkan bagaimana mereka yang datang ke majelis ilmu dan mereka merekam gitu ya, merekam semua dan bahkan sampai mampu mengamalkannya. Pasti Allah akan berikan
keutamaan yang jauh berkali-kali lipat dari yang disebutkan Ukhtifillah. Dan di sini menjadi motivasi bagi kita ya. Jadi Ukhtifillah, bagi yang sudah aktif dan rutin mengaji, baik di majelis ini ataupun mungkin di luar, kalau Ukhtifillah ikut pengajian di sekitar rumah ataupun mungkin di alumni kadang kan suka ada gitu ya, itu tetap semangatlah gitu ya, tetap semangatlah dan istiqomah, karena jalan para pejuang ilmu ini akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Itu ya Ukhtifillah, materi kali ini menjadi motivasi bagi kita yang intinya senantiasa semangat untuk belajar, karena dari belajar ini kita akan mendapatkan banyak hal gitu ya Ukhtifillah.